Pernah nggak jenengan itu melakukan tirakat-tirakat khusus atau pernah nggak melakukan entah Amalan-amalan amalan-amalan apa yang bisa membuat bisa agar kita tuh mampu melihat iya makhluk iya, gitu. pernah nggak? Alhamdulillah saya nggak pernah. Soalnya saya juga nggak mau ya berurusan sama mereka gitu loh. Biar kelar dunianya sendiri. Pernah nggak melihat secara langsung gitu? Saya sendiri sepertinya belum pernah sih. Belum pernah melihat secara langsung pocong pesugihan itu belum pernah melihat secara langsung. Cuman itu isu-isu yang beredar di kampung saya dan itu waktu itu ya Gus ya, waktu itu sangat viral gitu. Sangat viral di masyarakat. Tapi saya sendiri nggak pernah menjumpai hal-hal seperti itu karena saya sendiri juga jarang keluar malam sih ya, kecuali kalau ada live ekspedisi malam saya baru keluar itu aja sama tim, kalau saya sendiri nggak pernah. Kalau menurut panjenengan, pengalaman panjenengan di saat panjenengan ikut explore di tengah malam, terus di suatu tempat tersebut dikatakan di tempat tersebut itu dikatakan masyarakatnya, ini tempat ini angker, ini gini gini gini. Pernah nggak ada pengalaman pas ketika explore panjenengan itu entah melihat melihat suatu sosok atau melihat suatu apa yang terlihat di tempat tersebut, pernah nggak terjadi seperti itu? Ada bersama tim lah ya, bersama tim kalau selama ekspedisi malam Coffee Neck ya, channel Coffee Neck ya, itu saya pribadi ya, itu nggak pernah melihat wujud mereka itu nggak pernah melihat. Tapi kalau kan hawa dingin sangat bener-bener dingin, itu saya sadar kalau mereka tuh udah ada di sekeliling kita. Cuman kalau melihat wujud atau mereka menampakkan wujud di depan saya terutama ya, itu alhamdulillah saya nggak pernah. Ya itu hawa-hawa dingin atau suara-suara itu biasa. Tapi sebenarnya itu bener ya, mereka sendiri juga nggak pernah menampakkan wujudnya. Tapi kalau misalkan maaf ya, kalau misalkan ada sebuah channel gitu ya, channel YouTube yang menampakkan wujud dari makhluk-makhluk abstral, itu aslinya saya pribadi loh, saya nggak mau menyebutkan channel mana, enggak, tapi aslinya tuh mereka tuh settingan ya, demi cuan lah, demi cuan. Ya niat mereka sih bukan membohongi kita, tapi mereka itu lebih ke hiburan, menghibur subscriber atau menghibur netizen lah gitu. Ya, tapi kalau wujud dari makhluk-makhluk abstrak itu sebenarnya mereka nggak pernah menampakkan wujud di depan kamera gitu. Kan namanya juga makhluk abstrak kan, makhluk yang kasat mata. Nah, gini, kalau menurut jenengan, kenapa kok makhluk seperti mereka itu gak pernah menampakkan diri di entah itu kamera atau entah itu di apa di depan kita? Kenapa kok pas ketika di kita live atau panjenengan live itu gak pernah ada sosok-sosok mereka itu gak pernah terlihat? Itu faktor apa kalau menurut panjenengan? Kalau menurut saya sendiri sih ya, ini ya maaf ya, saya bukan menggurui atau apa, bukan ya Gus ya, karena saya ini juga manusia biasa yang awam lah dan nggak tahu soal dunia-dunia mistis atau dunia-dunia supranatural tuh nggak paham. Tapi di sini saya jelasin ya, mungkin ya sepengetahuan saya sih ya, kalau mereka misalkan ketemu sama manusia itu aslinya apa ya, sial. Kesialan mereka, mereka rugi sial juga, dan sementara kita sendiri manusia juga sial juga ketemu sama mereka. Tapi kalau misalkan ya ada makhluk-makhluk maksud dari mereka ya yang menggoda manusia, kadang ada yang menampakkan wujud, ada yang tahu lah, kadang manusia kan ada yang tahu mereka wujud mereka ini. Aslinya itu kan bukan wujud mereka yang sebenarnya, aslinya cuman halusinasi kita. Mungkin kalau misalkan ada manusia yang melihat salah satu wujud dari mereka, itu aslinya kan ya gitu, halusinasi kita, pikiran kita udah terkontaminasi sama aura-aura mereka. Pikiran kita itu tertuju, oh itulah
wujud dari mereka, padahal aslinya kita enggak, cuman dikelabui pikiran kita aja oleh mereka gitu. Namanya makhluk halus kan mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Orang menurut jenengan, kalau orang yang bisa melihat bangsa jin itu sebenarnya orang yang bagaimana? Kalau menurut saya yang mampu atau yang bisa melihat wujud dari makhluk-makhluk halus itu ya, itu ya katakanlah orang yang dikasih kelebihan sama Allah, misalkan punya indera El-Brukman atau punya indera Safira gitu kan Gus, ya kan? Itu. Tapi kalau manusia-manusia awam seperti saya terutama itu sulitlah, atau orang-orang yang apa ya, yang menjalani, maksudnya mengamalkan ilmu-ilmu tertentu kan bisa untuk, bisa melihat, dunia gaib gitu. Jadi nggak semua orang lah memiliki kelebihan-kelebihan seperti itu kan. Jadi kadang kan ada yang, merasa takut atau merasa apa, jadi nggak maulah berurusan sama mereka. Sekarang gini, pernah nggak jenengan itu melakukan tirakat-tirakat khusus atau pernah nggak melakukan entah Amalan-amalan. amalan-amalan apa yang bisa membuat Bisa agar kita tuh mampu melihat iya, makhluk iya. gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah. Soalnya saya juga nggak mau ya berurusan sama mereka gitu loh. Biarlah dunianya dunia mereka, dunia saya dunia saya. Dunia saya adalah manusia, dunia mereka adalah, ya sebangsa jin dan lainnya gitu kan, makhluk halus itu. Terus kenapa kok membuat channel ekspedisi malam? Nah, itu kan yang harus Ya, berteman kan, karena saya itu apa ya, merasa penasaran. Penasaran dengan channel-channel yang lain kan, yang mengeksplorasi tempat-tempat angker atau lokasi-lokasi yang sekiranya itu punya mitos angker, terus dieksplor dan akhirnya ada penampakan-penampakan itu. Saya penasaran apa bener kan gini ya, ada yang percaya, ada yang enggak, gitu kan. Kita di logika aja ya, masa sih, setan kok bisa bicara di depan kita, terus menampakkan wujud atau, diwawancarai apa gitu. Kan sebenarnya ya kalau, makhluk halus itu ya, itu lihat manusia, ada sekelebat manusia aja, mereka itu udah menghilang lebih dulu, menghindar. Kalau bisa itu jangan sampai mereka itu, ketemu sama manusia. Wujud mereka aslinya itu jangan sampai dilihat oleh manusia. Begitupun juga kalau bisa kita sebagai manusia jangan sampailah melihat wujud dari mereka gitu. Nah, di sini saya mengadakan ekspedisi malam itu karena saya penasaran, apa benar, eee yang apa ya, yang mereka tampilkan di channel-channel mereka itu real apa enggak, atau sekedar ya buat sekedar hiburan, atau hoax, atau apa ya, untuk mendongkrak atau mendongkrak channel mereka dan untuk mencari cuan aja kan itu. Mereka kan punya misi-misi tertentu kalau misalkan ada wujud yang tampak di kamera, apalagi kalau sampai di apa, diwawancara terus banget nampak wujud di kamera jelas jelas, itu menurut saya sendiri hoax ya, nggak real itu, settingan atau gimik gitu. Ya untuk mencari cuan dengan ngasih hiburan seperti itu, gitu. ya. Lah, di sini pertanyaan saya cuman satu, yaitu bagaimana panjenengan yakin bahwasannya kalau di tempat yang panjenengan eksplor adalah tempat yang angker? Iya, di sini maaf ya, Iya. saya nggak mengatakan tempat itu angker. Ini adalah tempat angker, kan saya nggak langsung nggak mengklaim kalau tempat itu angker. Cek ya di live-live saya sering ngomong seperti ini, menurut mitos-mitos masyarakat yang beredar, tempat ini adalah angker, kan menurut. Nah, Iya. jadi saya tuh penasaran, apa bener tempat ini angker? Kan saya nggak pernah mengklaim tempat itu angker, suatu tempat yang saya ekspedisi itu angker. Kalau itu sebelumnya loh ya, kalau mesti dari awal saya menurut, cerita-cerita masyarakat yang beredar, tempat ini adalah tempat angker. Nah, kadang, tempat itu tempat biasa-biasa aja, tapi ada juga itu memang tempat itu angker bersemayam makhluk-makhluk, seperti itu ada, cuman ya dia tadi, cuman mengeluarkan suara-suara atau gerakan-gerakan yang sekiranya membuat kita itu merinding gitu kan. Terus hawa-hawa dingin menyerang kita. Kalau itu kan indikator kalau di tempat kita, di, sekitaran kita tuh ada makhluk halus, berarti tempat itu angker gitu kan. Cuman kalau menampakkan wujud, itu enggak. Jadi
saya mengklaim tempat itu angker karena saya mengalami sendiri ya, mengalami gini, ya udah tadi ada suara-suara yang kelihatannya tuh, berasal dari mana padahal tim kita atau saya sendiri nggak bersuara gitu loh, Gus. Jadi kan, setelah saya menginjakkan kaki, setelah saya mengeksplor lokasi itu, saya baru mengatakan kalau tempat itu angker. Kalau baru saja mengadakan live, pasti ya, mengatakan menurut cerita atau mitos-mitos yang beredar dari masyarakat sekitar tempat ini itu tempat angker, gitu. Di manapun tempat, lokasi apapun atau tempat apapun itu pasti ada makhluk halusnya. Jadi ya kalau dikatakan angker, semuanya angker, ya kan, gitu. Nah, siap. Harus ekstra hati-hati dan harus stamina yang fit. Karena apa ya? Karena eh, sahabat Kopinem channel juga tahu kan yang namanya kondisional kita kalau nggak fit atau pikiran kita lagi kacau, masih labil gitu, nggak stabil, otomatis kita tuh mudah banget ya untuk terkontaminasi sama mereka gitu. Misalnya dirasukin atau kesurupan itu karena apa? Karena pikiran kita tuh kosong, karena banyak pikiran, mungkin pikiran kita nggak labil jadi mudah dirasukin oleh mereka. Kalau misalkan kita kondisi fit dan kita tuh apa ya, fokus, itu insya Allah makhluk-makhluk halus nggak bisa merasukin diri kita.